Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح لنا فتوح العارفين وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين نوال التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير على الحسن والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, bukan salat subuh doang kayaknya, jamaah itikaf juga. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM masjid, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para alimul ulama, Bapak Ibu semua para jamaah yang senantiasa dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih kuat ya matanya, Bu? Insyaallah. Wajah-wajah perindu surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Allah memberikan kenikmatan, keberkahan yang luar biasa ketika kita diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak berlalu begitu saja. Kita manfaatkan 10 terakhir ini dengan senantiasa bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai maghfirahnya, menggapai rahmatnya dan itqum minan nar. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah buat kita sampai akhir Ramadan dan ba'da Ramadan. Mudah-mudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-'ashr al-awakhir sadda mi'zaru wa ahya laylu wa ayqaza ahlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, sadda mi'zaru, beliau kalau bahasa kita mengencangkan ikat pinggang kita, ya artinya menambah semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama hadis menjelaskan, mohon maaf para jamaah semua, Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau sudah tidak mendatangi istri-istrinya lagi. Ya, beliau lebih banyak i'tikaf, beribadah. Bahkan di Ramadan terakhir beliau ya'takifuna 20 yauman. Di Ramadan terakhir beliau i'tikafnya sampai 20 hari. Wa ayqaza ahluh, beliau juga membangunkan keluarganya. Artinya ibadahnya jangan sendirian. Ya, bangun istri, bangunin suami, bangunin anak-anak. Ya, kita jadi orang soleh silahkan, tapi jangan lupa muslihun, orang yang soleh kemudian ngajak orang lain jadi soleh. Orang baik silahkan, tapi jangan lupa ngajak orang lain jadi baik. Apalagi di bulan Ramadan. Wa ahya laylu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam Ramadan ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan ya kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Jalla wa ala. Beliau yang maksum, terbebas dari maksiat, dari kesalahan. Beliau yang cintanya luar biasa kepada kita semua, ibadahnya juga luar biasa, mencontohkan untuk kita semua. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan masih kuat matanya, Pak. Masih kuat, Bu? Insyaallah ya. Kalau banyak tantangannya, lebih banyak lagi pahalanya insyaallah. Ya, banyak cobaannya dan kita masih istiqamah, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan kajian kita ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 insyaallah. Ya. Kemarin 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat 183 kemarin kita sudah jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi atau memakai kalimat kutiba. Ya. Yang artinya diwajibkan. Ya, yang artinya diwajibkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengatakan kataballahu alaikum, Allah mewajibkan atas kalian. Ya, di sini kan kalau ayat 183 ini ya yang memerintahkan subjeknya ini majhul. Ya, enggak kelihatan atau tidak tertulis di sini. Ya, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini bentuknya majhul. Ya, bahwasanya subjek yang memerintahkan yaitu Allah Jalla wa ala tidak disebutkan di ayat ini. Kenapa? Karena Allah lebih fokus ya
memberikan informasi tentang bagaimana keistimewaan ya syariat ibadah puasa. Jadi Allah ingin supaya perhatian kita, ya, diri kita ini bersiap untuk menerima penjelasan dari Allah Jalla wa'ala tentang yang namanya syariat puasa. Istilahnya jangan fokus kepada yang memberikan syariatnya, tapi fokus kepada apa yang disyariatkan, fokus kepada apa yang diperintahkan, yaitu as-siyam. Ya, kutiba alaikumus siyam, karena kalimatnya kutiba, diwajibkan atas kalian. Ya, Allah nggak mengatakan kataballahu alaikum, ya, Allah wajibkan kepada kalian, enggak, tapi di sini diwajibkan atas kalian. Ya, supaya kita mengerti, kita paham, kita tahu fadilah puasa yang Allah syariatkan, yaitu puasa Ramadan. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya puasa itu disebut dengan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa kita yang sudah saya jelaskan beda dengan umat-umat terdahulu. Karena puasa ini bisa membentuk, bisa menjadi tameng, yang menjadi perisai buat kita. Karena semua yang diharamkan, bahkan yang dihalalkan di siang hari, itu kita jaga semua. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut Allah mengatakan di akhir, jadi hadisnya lumayan panjang, cuman saya konsentrasi di akhir. Ini yang sering banyak ditanyakan oleh masyarakat kita. Ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi ini, as-siyamu li, ya, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya puasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya as-siyamu li? Puasa itu adalah untukku, kata Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang mengatakan, kenapa Allah membutuhkan puasa? Karena Allah bilang di hadis qudsi tersebut, puasa itu untukku. Berarti seakan-akan Allah butuh dengan puasa. Padahal Allah laisa kamislihi syai'. Allah enggak butuh sesuatu seperti kita umat manusia. Ya, Allah beda dengan makhluknya. Ya, wala yanamu wala yafutu abada. Ya, enggak ada yang pernah terlewat dari Allah Jalla wa'ala. Allah enggak pernah tidur dan sebagainya. Ya, kenapa Allah sebutkan asyamu li wa ana ajzi bih? Lagi-lagi Allah ingin memberitahu kepada kita tentang bagaimana syariat puasa Ramadan yang begitu mulia. Ya, bahwasanya ketika orang berpuasa, kata Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya, ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Allah sampai mengatakan puasa itu untukku? Ya, Allah enggak mengatakan sholat itu untukku, zikir untukku, ya, kemudian apalagi sedekah untukku, enggak. Tapi Allah hanya mengatakan asyamu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku. Yang pertama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya orang yang berpuasa sedang melakukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak makan dan tidak minum. Makanya Allah mengatakan asyamu li wa ana ajzi bih. Ya, bahwasanya hambanya sedang melakukan sifat-sifat Allah, ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama. Ya, ada ibadah yang lama juga, ya. Ibadah yang terlama apa, Pak? Apa, Bu, ibadah terlama? Ya, nikah. Ya, bangun keluarga, ibadah, ya, seumur hidup. Kemudian puasa adalah termasuk ibadah yang paling lama. Ya, karena bisa sampai 12, ya, 18 sampai 20 jam. Kita kalau sholat berapa jam? Ya.
Ya 10 sampai 15 ya. Ya baca Quran ya sejam lah ya. 1,5 jam udah dempet-dempet tuh hurufnya. Udah nggak bisa dibaca. Subhanallah ya. Jadi keutamaan dari ibadah puasa ya, jadi artinya Allah ini bukannya butuh dengan puasa, tapi Allah sedang ya mengajarkan kepada kita bahwasanya keutamaan dari ibadah puasa ini. Ya, kemudian kalimat kutiba di sini kemarin saya jelaskan bahwasanya ini ibadah yang rada berat. Ya, tapi kalau orang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ya Ayyamul Bait, ya sebelum Ramadan sudah terbiasa puasa, maka dia akan mudah, akan ringan. Tapi kalau orang nggak pernah puasa maka akan berat. Ya, walaupun beratnya biasanya di awal. Ya, kalau sudah terbiasa, sudah masuk Ramadan, lamaan dikit biasanya udah enakan lagi. Ya, kalau dia benar-benar yakin, kemudian dia benar-benar memanfaatkan Ramadan. Karena ada orang juga nggak pernah puasa, kemudian masuk Ramadan dia puasa capek, ya, kemudian udah bosen, kemudian dia nggak puasa. Makanya Allah panggil kita dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayang. Allah nggak manggil kita ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, atau bahkan na'udzubillah ya ayyuhal kufar. Ya enggak, tapi Allah manggil kita ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kesayangan dari Allah buat kita semua. Ya, ibu punya panggilan sayang kepada suaminya. Ya, suami juga punya panggilan sayang kepada istri. Ya, anak-anak punya panggilan sayang kepada kedua orang tuanya. Begitu juga orang tua kepada anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kutiba ini menjelaskan ibadah ini memang berat. Sama seperti kutiba alaikumul qisas. Syariat qisas, berapa banyak ya negara yang bisa menerapkan ya syariat qisas ini. Tapi setelah ayat 183, walaupun Allah memakai kalimat kutiba yang artinya memang puasa ini memang berat, tapi lihat bagaimana 184, kemudian 185, 186, 187, itu Allah jelaskan kasih sayang Allah buat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Allah berikan kasih sayangnya, keringanannya. Allah nggak memaksakan. Ya, yang sudah pernah atau sering kita dengar ada orang musafir, kemudian orang yang sakit, ya, kemudian di ayat 186-nya perintah tentang berdoa, ya 187-nya ya Allah bolehkan kita untuk makan, minum dan berhubungan di malam hari ketika umat-umat sebelum diturunkan syariat puasa Ramadan ini, ya mereka malam harinya nggak boleh ya berhubungan, nggak boleh makan dan minum, ya nggak boleh nikah, ya berat. Ya berat, makanya kutiba di sini Allah memang menjelaskan berat, tapi kita punya tolak ukur. Umat-umat terdahulu bisa kok menjalankan ibadah puasa, tapi kenapa kita enggak begitu? Jadi menjadi tolak ukur ketika Allah menjelaskan ya alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu yang Allah syariatkan puasa kepada kita semua. Makanya dijelaskan di ayat 184 tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Ya ayyaman ma'dudat. Ya sumu muqaddaran, ma'dudat ay qalail ay muaqqatat bi'adadin ma'lum. Ayyam ini jamak. Ya, mufradnya adalah yaum. Ya, yaumun. Ya ayyaman ma'dudat. Dari hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari yang ditentukan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di ayat 185-nya, yaitu syahrul Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan ini walaupun berat ya, tapi tadi akan terasa ringan. Kemudian Allah berikan waktunya, dan waktunya enggak lama. Ya hanya
sebulan, ya 29 sampai 30 hari. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah hanya mensyariatkan puasa Ramadan ya satu bulan. Ya Allah kondisikan sebulan ini buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa 11 bulan yang Allah kasih masih kurang, kita ngejar dunia, istilahnya begitu. Ya, yang 11 bulan yang Allah berikan kepada kita, apa masih nggak cukup? Ya, kita masih mikirin dunia. Ketika Ramadan kita masih nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyaman ma'dudat. Ya, jadi waktunya memang Allah jelaskan. Ya, waktunya ya kita sama-sama tahu. Ya, bukan waktu yang banyak, ya, tapi waktu yang sedikit, ya sebulan dibandingkan dari 11 bulan yang lainnya Allah ciptakan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari hari-hari yang Allah telah tentukan, maka siapa saja ya dari kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain, ya selain bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang tidak kuat, ya yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, maka diberikan keringanan untuk memberi makan fakir miskin yang kita kenal dengan fidyah. Dan siapa saja yang berusaha untuk menambah takarannya, berusaha untuk melebihkan, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dan apabila mereka mau berpuasa, maka itu lebih baik bagi mereka in kuntum ta'lamun. Ya, kalau kita semua mengetahui bagaimana tadi fadilah keutamaan puasa ini yang Allah syariatkan buat kita. Ya, faman kana minkum hina syuhuduhu maridan aw ala safarin ay musafiran, ya safral qasri ajhaduhu sawm fil halain. Ya, bahwasanya di sini lagi Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Ya, siapa saja yang ketika sudah masuk Ramadan kemudian dia tidak kuat puasa, sakit atau dalam musafir, ya fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari yang lain, ya selain bulan Ramadan. Jadi Allah berikan keringanan. Ya, di ayat ini Allah secara khusus menjelaskan, Allah memberikan keringanan untuk orang yang sakit kemudian orang musafir. Jadi orang yang diberikan keringanan oleh Allah Jalla wa Ala ini ada dua macam. Ada yang penyebabnya memang ini nggak bisa hilang terus menerus. Ya, ilahnya kenapa dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ilahnya ini terus menerus nggak bisa dihilangin. Ya, kemudian yang kedua, ilahnya ini hanya sementara bisa hilang. Ya, hanya sementara doang. Tadi orang yang sakit ketika masih ada harapan sembuh, atau orang sakit masih bisa sembuh, sakitnya hanya sementara. Artinya sakitnya nggak selamanya, karena kalau sakitnya selamanya nanti urusannya dengan fidyah. Tapi urusannya kalau qada, ya qada ini tadi karena ilahnya penyebabnya sementara, ya penyakitnya hanya sementara, maka diganti qada di hari yang lain di luar Ramadan. Atau musafir. Ya, musafir kan sementara, betul Pak? Betul Bu? Ya, nggak selamanya orang musafir. Ada orang hidup, ya semuanya musafir, selama hidupnya musafir, enggak. Ya sementara, makanya dia diganti. Ya boleh, silakan berbuka. Ya, yang harus digarisbawahi di sini, ya masalah orang yang sakit, ya masih ada harapan sembuh. Ya, kemudian tadi bahwasanya
orang yang musafir juga bahwasanya ini adalah memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diperbolehkan berpuasa ini memang sudah dijelaskan, Allah bilang langsung di ayat ini, dan nggak bisa dikiaskan. Ya, misalkan kita yang kerjanya capek banget, ya, gara-gara kerja capek, padahal kita bukan musafir, kita bukan orang yang sakit, kemudian tiba-tiba kita enggak puasa. Kata dia, Allah maha pemberi kasih dan sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak. Jadi ayat ini nggak bisa dikiaskan. Ya, sesuai dengan Allah yang firmankan di ayat ini, ya, yaitu untuk orang yang sakit kemudian orang musafir. Ya, jadi sakitnya masih ada harapan sembuh, kemudian orang musafir, ya, musafirnya seperti apa? Ya, pertanyaannya kan musafirnya gimana? Apakah kita timbang ke Blok M itu musafir apa gimana? Ya, apa boleh itu musafir disebut dengan musafir? Ya, musafirnya adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ya, dan di sini juga dijelaskan di tafsir Jalain ini, yaitu safar seperti orang yang safar kemudian dibolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, jadi ada jaraknya. La taksuru illa bi arba'ati burud. Ya, jangan kalian mengqashar sholat kecuali sudah sampai arba'ah burud. Itu sekitar Wahbah Zuhaili menjelaskan sekitar antara 80 sampai 90 kilo. Ya, 80 sampai 90 kilometer. Ya, jadi ada masafahnya, ada jaraknya. Ya, jangan mentang-mentang safarnya ke Bekasi, kampungnya di Bekasi, dia bilang musafir. Ya, nggak bisa. Ya, ada jaraknya dulu. Kemudian juga adabnya. Ya, orang musafir ini harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang dia diringankan boleh ya untuk tidak berpuasa, dia niat besok saya mau mudik nih. Kemudian dia sengaja enggak sahur, kemudian dia sengaja enggak puasa, jangan, enggak boleh. Ya, artinya ketika kita tahu besok itu adalah jadwal mudik kita, tetap kita sahur. Tetap kita awali dengan puasa. Nanti kalau udah melakukan perjalanan, jadi safarnya ini harus ada wujudnya dulu. Jangan belum mulai perjalanan udah enggak puasa, jangan. Ya, enggak boleh. Karena di sini perintahnya orang yang musafir. Jangan mentang-mentang besok puasa, besok saya mau mudik, nggak usah puasa. Orang boleh katanya nggak puasa, musafir, jangan. Ya, tetap kita sahur li ta'zimi syahr Ramadan, li ta'zimi barakatis suhur, untuk memuliakan yang namanya bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi awali hari kita juga dengan puasa. Nanti setelah kita udah di stasiun kemudian sudah melakukan perjalanan, kalau misalkan nggak kuat silahkan berbuka. Yang penting safarnya itu sudah terwujud, ya, sudah dilakukan. Ya, itu musafir. Ya, musafir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia kudu, ya, dia wajib mengganti ya qada di hari-hari yang lain. Nah, itu karena penyebabnya ini sementara, maka boleh qada di hari yang lain, ya, selain bulan Ramadan. Kemudian wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini yang jenis yang kedua, penyebabnya ini terus menerus. Ya, kalau tadi sementara orang sakit bisa sembuh, musafir orang mudik udah sampai rumah udah nggak mudik lagi, nggak musafir lagi. Tapi ini orang yang ilahnya, penyebabnya ini selamanya, maka fidyatu ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya, orang lansia, orang yang sudah tua lansia nggak kuat puasa, boleh dia membayar fidyah. Kemudian
yang sakit tidak ada harapan sembuh, ya, maka dia boleh membayar fidyah. Ya, fidyatun tu'am miskin. Fidyah berasal dari kata fada, artinya menebus. Ya, yakni menembus atau kita membayar ya kesalahan yang telah kita lakukan atau keringanan yang Allah berikan kepada kita untuk mengganti puasa Ramadan kita. Ya, yutikunahu likibari aw maradin la yurja baruhu. Ya, karena sudah lansia, ya sudah dia punya penyakit tapi enggak ada harapan sembuh, fidyatun hiya tu'am miskin. Ay qadrun ma yakuluhu fi yaumihi. Ya, bahwasanya fidyah itu kita memberi makan ya fakir miskin. Ya, berapa Pak fidyah takarannya? Ya, lebih simpel, fidyah itu kita memberi makan. Ya, memberi makan orang miskin itu selama 1 hari. Kalau kita 1 hari nggak puasa, maka kita mengganti dengan fidyah itu memberi makan orang miskin 1 hari. Artinya 3 kali makan. Jangan sekali makan. Ya, karena beredar dalam masyarakat kita bayar fidyah itu buat sekali makan doang. Artinya 1 hari itu dijamin makannya dari bayar fidyah. Ya, dan disamakan dengan kualitas atau bagaimana makannya kita. Ya, kita sehari habisnya berapa misalkan 50.000 udah. Ya, tinggal dikali kita nggak puasa berapa hari tuh. Ya, samain dengan makannya kita. Ya, jangan gara-gara bakhil medit banget ya dia kurangin, udah 10.000 aja jadi 30.000 doang begitu. Enggak, samain sama kita makannya. Tapi kalau secara fikih dijelaskan bahwasanya fidyah itu 1 mud. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Mud itu genggaman. Ya, genggaman seperti ini, ya. Jadi 1 sok itu 4 mud, kemudian kalau fidyah itu 1 mud, ya, atau 1/4 sok lah, ya. Kalau Imam Hanafi menjelaskan fidyah itu setengah sok atau 2 mud, ya, 2 mud. Ya, kurang lebih kalau 1 mud itu kurang lebih hampir sekilo. Kalau 2 mud atau setengah sok itu kurang lebih 1,5 kilo ya beras. Ya, dan lebih simpelnya tadi ya kita memberikan makan sesuai dengan apa yang kita makan untuk satu hari. Lalu gimana bayarnya? Boleh nggak direpel? Boleh nggak Pak? Direpel. Udah sekalian aja saya bayar semuanya. Berapa hari saya nggak puasa? 30 hari saya bayar. Ya, buat 30 hari. Bisa nggak Bu? Silahkan. Cuman ya kalau yang direpel itu rasanya kurang nikmat. Ya, karena kita udah sekalian. Ya, udah sekalian kita bayar fidyahnya. Artinya sekalian berbuat baiknya. Yang lebih enak adalah kita sehari-hari kita bayar. Artinya lebih berasa bahwasanya kenikmatan kita untuk bisa berbagi setiap hari. Ya. Dan kita tadi menyadari bahwasanya ini adalah syariat Allah Jalla wa Ala dan kita nggak bisa melakukannya. Kemudian kita yang lemah ini, kita yang penuh dengan kekurangan, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap hari kita bayarkan fidyah kita. Ya, di fidyatun tu'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, wa antasumu khairul lakum. Ya, bahwasanya di sini jelaskan biziyadah al-qadl mazkur fil fidyah. Jadi kalau kita mau menambahkan silahkan. Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, kalau kita mau menambahkan dari bilangan fidyah ini silahkan. Ya, ini adalah kebaikan. Ya, keberkahan yang Allah berikan secara khusus di ayat ini, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya, kembali lagi kebaikannya buat diri kita. Alhamdulillah. Ya.
Jadi ada fidyah, kemudian ada zakat fitrah ya di bulan Ramadan ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun minal iftar wal fidyah. In kuntum ta'lamun annahu khairul lakum fa'fa'alu. Ya, bahwasanya tadi kalau kita merasa sakit kita ya masih bisa puasa, kalau mau puasa silahkan. Ya, itu lebih baik dari kita atau lebih baik untuk kita. Ya. Kemudian kalau kita misalkan perjalanan kita ini kita masih kuat, kalau mau puasa silahkan. Ya, khairul lakum, lebih baik, lebih utama buat kalian. Tapi kalau mau nggak puasa, mau berbuka, mau iftar, silahkan. Allah tidak memaksakan. Ya, tapi kalau kita bisa puasa itu adalah lebih baik buat kita semua. Ya, alhamdulillah. Jadi musafir ini harus dilihat, ada musafir perjalanan yang memang memberatkan. Sekiranya memberatkan maka silahkan berbuka. Ya, karena Rasulullah SAW itu ketika perang Badar ya, kemudian ketika beliau melakukan perjalanan ke Mekah itu dikatakan beliau pernah tidak berpuasa. Ya, fa'afthara. Ketika sudah sampai ke Mekah, dari Madinah ke Mekah ya, itu beliau berbuka. Kemudian aftaran nas, kemudian ada beberapa sahabat yang ikut berbuka bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak masalah, silahkan, karena memang sudah rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mau puasa, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lagi-lagi karena keutamaan puasa Ramadan. Kalau kita misalkan tadi musafirnya tidak memberatkan, maka kita lebih baik puasa. Kemudian ayat yang selanjutnya, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, yang pernah kita belajar di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini dijelaskan, ditafsirkan dengan ayat ini. Ya, syahrul ramadan allazi unzila fil Qur'an minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Allah turunkan yang namanya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau langit bumi, langit dunia. Ya, secara keseluruhan ya 30 juz. Ya, Allah turunkan langsung. Nah, itu yang pendapat masyhur, walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang turun surat Iqra. Ya, jadi yang pertama kali turun. Tapi yang lebih arjah ya, yang lebih masyhur disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya Al-Qur'an 30 juz diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah ya, langit dunia atau langit bumi ini. Ya, karena di malam Lailatul Qadar. Ya, makanya malam Lailatul Qadar ini jadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan jadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Ya, kemudian disyariatkan puasa karena diturunkan Al-Qur'an. Makanya disebut dengan Sayyidus Syuhur. Ya. Kemudian malaikat Jibril, ya Jibril alaihi salatu wassalam jadi mulia karena malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang membawa Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Sayyidul Malaikah. Ya, pemimpinnya para malaikat. Makanya di surah Al-Qadar yang pernah kita kaji, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Padahal Allah sudah menyebutkan malaikat artinya banyak. Ya, kalau bahasa kita malaikat satu, tapi bahasa Arab malaikat itu banyak. Kalau mufrad, kalau satu itu malakun.
Jadi Allah turunkan malaikat-malaikatnya, dan Allah sebutkan secara khusus malaikat Jibril. Kita sebagai umat Rasulullah, jadi disebut dengan khairu ummatin, ya, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ali Imran 104-110. Kenapa? Karena kita diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Orang jadi mulia karena diturunkan, ya, kita bisa mulia karena kita mendapatkan Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fi. Makanya kewajiban kita baca. Ya, yang belum bisa baca, belajar. Ya, selain baca, setelah baca yang kedua kita tadabbur. Ya, karena Al-Qur'an itu bisa jadi pedoman karena kita paham. Ya, kita ngerti Al-Qur'an. Makanya dikaji, ditafsiri, dan kita lihat buku-buku tafsir, jangan menafsirkan seenaknya. Ya, apalagi orang-orang yang pemahamannya liberal, ya, yang pemahamannya ngikutin hawa nafsunya. Ya, dia tafsirin ayat semau dia. Nauzubillah min dzalik. Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalu. Apakah kalian enggak mentadabburi Al-Qur'an? Atau memang hati kalian yang sudah tertutup? Ya. Al-Qur'an sudah Allah mudahkan untuk dihafal. Ya. Al-Qur'an, ya, Allah mudahkan untuk dikaji. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Bahwasanya Al-Qur'an sudah dimudahkan untuk dihafal, ya, untuk dipelajari, tapi kalian mau enggak mempelajari Al-Qur'an? Itu masalahnya. Ya, ada orang bilang susah Ustaz ngafal Al-Qur'an. Ya, pagi ngafal, sorenya udah lupa. Kebanyakan pikiran, kebanyakan angsuran katanya. Ya. Padahal yang namanya Al-Qur'an sudah Allah mudahkan, cuman kitanya yang kebanyakan dosanya, mungkin kebanyakan maksiatnya, sehingga susah ngafalnya. Ya, karena Imam Syafi'i ngadu sama Imam Waqi, gurunya. Ya, syakautu ila Syafi'i su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku ngadu kepada guruku Imam Waqi, susah ngafalnya. Ya, susah su'a hifzi, susah ngafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi mengajarkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nuran wa nurullaha la yuhda lil 'asi. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa masuk kalau kita kebanyakan atau kita sering melakukan yang namanya kemaksiatan. Ya, mungkin salah satunya itu karena kita jarang baca Quran, ya, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, sehingga kita susah ngafal. Jadi tadabbur, kemudian kita ta'amul, kita mengimplementasikan Al-Quran, kita terapkan Al-Quran. Ya, bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran menjelaskan ada seorang yang sebelum tidur itu dia nggak pernah lepas dari baca surah Al-Baqarah. Pokoknya sebelum tidur senantiasa baca Al-Baqarah. Pernah suatu malam dia ketiduran dan belum baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam mimpinya dia diseruduk sama sapi. Ya, Al-Baqarah artinya apa, Pak? Al-Baqarah artinya apa, Bu? Nah, sapi betina, sapi. Jadi dalam tidurnya, dalam mimpinya dia diseruduk sama sapi. Artinya dibangunin tuh sama Al-Baqarah. Pas bangun dia baru belum baca Al-Baqarah. Ini subhanallah. Kalau kita jaga Al-Quran, maka niscaya Al-Quran yang akan menjaga kita. Ini subhanallah. Orang kalau sudah hafal Al-Quran di mana aja hidup, Bu. Ya, itu guru saya Kiai Haji Fikri, ya, subhanallah. Waktu di Mesir banyak yang ngasih beasiswa. Ya, karena pernah satu rumah sama beliau. Ya. Jadi hidup kita dijamin, ya, ada muhsinin, ada orang-orang kaya yang ngasih, ya, sembako, kemudian uang jajan. Apalagi kalau Ramadan gini, orang-orang Mesir itu paling suka sama imamnya kalau orang Indonesia. Ya, makanya banyak orang-orang anak-anak kita yang hafal Al-Quran, maka imamnya adalah orang-orang Indonesia. Nanti jalan-jalan dah ke Mesir. Amin.
nanti umroh mampir ke Mesir Ramadan. Ya, tapi Ramadan emang enakan di Saudi. Jadi kalau udah masuk Ramadan itu banyak masjid-masjid Mesir yang kebanyakan adalah imamnya orang-orang kita, anak-anak kita. Ya, karena suaranya enak-enak. Makanya orang Mesir pada demen-demen banget. Jadi orang kalau minimal udah bisa baca Al-Quran, kemudian kalau dia punya modal hafalan, subhanallah, di mana aja bisa hidup insyaallah dengan Al-Quran. Karena apa tadi? Dijaga Al-Quran, kemudian Al-Quran yang menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktu syuruk, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya menambahkan sedikit supaya nggak mengganjel ini. Jadi sebelum syariat puasa Ramadan ini atau setelah ada syariat puasa Ramadan ini, dulu ketika awal-awal ya puasa itu, maka diperbolehkan kita puasa Ramadan atau enggak. Jadi sebelum ada firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, jadi dulu ya puasa itu ketika kita sudah melihat Ramadan itu boleh puasa atau boleh enggak. Jadi boleh milih antara puasa dengan bayar fidyah. Tapi setelah faman syahida minkumus syahra falyasum, maka diwajibkan setiap kita untuk berpuasa kecuali orang-orang yang diberikan ya keringanan tadi. Ya, ibu-ibu yang hamil kemudian menyusui, ya, bahwa saya memang ikhtilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan qada, kemudian ada yang mengatakan fidyah. Jumhur ulama mengatakan qada, ya harus diqada. Yang bilang fidyah adalah dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Tapi jumhur ulama mengatakan lebih baik di qada, ya, karena redaksi Allah antasumu khairul lakum, puasa lebih baik, puasa di lain hari selain bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan 10 terakhir Ramadan ini. Walaupun memang rasanya sedih karena Ramadan akan berlalu dari kita, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Allah panjangkan umur kita, insyaallah mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan selanjutnya insyaallah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar Allah jalla wa ala, jika ada salah khilaf mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.